Shalom, apa kabar Bapak Ibu dimanapun Anda berada? Senang menjumpai Anda kembali di tengah kesibukan Anda, di tengah aktivitas Anda. Bersama saya Leonardo Syamsuri di dalam acara kita Today's Message dalam program Biblikal. Kali ini saya akan bicara satu topik tentang hutang, yaitu bebas dari hutang. Nah, saya percaya saudara ada orang-orang yang begitu berat hidupnya seperti diikat oleh rantai oleh karena terjebak dengan hutang dan salah mengalokasikan atau mengelola keuangan mereka. Sehingga pada akhirnya terjebak dengan hutang. Dan hutang yang membuat mereka pada akhirnya stres. Nah, saudara, dimanapun Anda berada, perhatikan dan ikuti dan simak episode kali ini. Karena ini penting banget dan saya berharap saya lewat pesan ini bisa menolong banyak orang yang hari ini terjerat khususnya di dalam konteks pada hari ini adanya pinjaman online atau dikenal dengan pinjol atau kartu kredit. Saudara, membahas keuangan selalu menarik perhatian banyak orang. Pasti itu saudara. Terutama orang Kristen juga tertarik untuk bicara soal keuangan. Persoalan-persoalan keuangan pribadi, keluarga justru seringkali terjadi karena keuangan yang tidak sehat. Nah, oleh karena itu saudara, banyak orang kenapa bisa terjadi persoalan keuangan? Karena begitu banyak orang Kristen khususnya juga belajar mengelola keuangan bukan dari Alkitab. Belajarnya justru prinsip-prinsipnya, caranya, mengelola pola pengelolaan keuangannya, itu justru mengikuti dunia ini, bukan menurut firman Tuhan. Karena belajar dari yang namanya para pakar keuangan. Saudara, padahal Alkitab mengajar banyak loh untuk prinsip bagaimana kita mengelola keuangan dan bagaimana kita menjalani hidup yang mengalami kemerdekaan secara keuangan. Karena Tuhan punya ekonominya sendiri, gitu loh saudara. Nah, salah satu cara kerja keuangan dunia ini ya adalah mengandalkan hutang. Saudara, itu sangat banyak kita perhatikan dilihat di perekonomian dunia ini, saudara. Saya pernah sebagai seorang mantan bankir, saya tahu betul, saudara, bagaimana banyak orang mengandalkan hutang untuk bisa mengungkit bisnisnya. Supaya bisnisnya bisa cepat berkembang, bahkan bisa menjadi cepat kaya, begitu saudara. Nah, saudara, ada beberapa hamba Tuhan yang menolak sama sekali tentang hutang. Bagaimana dengan Alkitab? Bagaimana itu? Apakah bisa dipertimbangkan? Kita akan ikuti, saudara, pelajaran ini. Hutang dalam bahasa Latinnya disebut credere atau kepercayaan. Jadi karena bisa dipercaya maka dikasih pinjaman dengan catatan tentu akan dikembalikan. Ini ada kaitannya dengan karakter loh, saudara. Apa sih sebenarnya kata Alkitab? Alkitab ngomong apa sih soal hutang? Ada beberapa hal yang Anda perlu simak baik-baik apa yang Alkitab katakan. Alkitab memang tidak bilang bahwa hutang itu berdosa, tidak. Tetapi saudara, Alkitab menganjurkan kita untuk menghindari hutang, menjauhi hutang, walaupun tidak disebut sebagai dosa. Di dalam ayatnya Roma 13 ayat ke-8, Rasul Paulus menulis bahwa janganlah kamu berhutang kepada siapapun juga. Nah, di sini jelas, saudara. Hendaklah kamu saling mengasihi, kata dia, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Tapi ada kata kalimat pertama, dia bilang jangan berhutang sama siapapun. Artinya, Rasul Paulus menganjurkan umat Tuhan menjauhi dan menghindari hutang. Itu yang pertama. Yang kedua, hutang di Alkitab disamakan seperti seorang yang masuk dalam perbudakan. Kenapa? Karena ada ayatnya, Amsal 22 ayat 7 berkata, firman Tuhan berkata, orang kaya menguasai orang miskin. Dan yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Saudara, waktu saya bekerja di bank, ya ada nasabah-nasabah, debitur datang kepada saya ngomong, waduh saya ini kerja buat bank, kata dia. Karena bunganya tinggi. Ya ada betulnya, saudara, memang firman Tuhan bilang begitu. Jadi tanpa sadar kita diperbudak, kita harus mengejar karena harus bayar bunga bank. Saudara, hati-hati, ini menjadi satu poin di mana Alkitab mengatakan kita bisa diperbudak oleh karena itu. Sehingga kita nggak punya waktu sama Tuhan dan seterusnya. Nah, yang ketiga, saudara, Alkitab bilang apa soal hutang? Harus bisa dibayar kembali. Itu jelas ayatnya. Nah, Mazmur 37 ayat yang ke-21 firman Tuhan bilang orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Jadi saudara, orang fasik itu minjem nggak kembalikan. Jadi kalau kita kembalikan masih oke. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar bahwa mengelola hutang tidak segampang yang kita pikirkan, saudara. Gitu butuh betul-betul bukan cuma kemampuan untuk mengelola, tapi juga pengendalian diri. Nah, Bapak Ibu, kenapa banyak orang terjebak dalam hutang? Ini pertanyaannya. Kenapa sih pinjol, kartu kredit,
Hutang-hutang lainnya, hutang-hutang konsumtif yang lainnya. Kenapa banyak orang terjebak dalam hutang? Kenapa? Nah, saudara, yang pertama saya melihat kenapa banyak orang terjebak dalam hutang adalah karena kurang pengetahuan dalam mengelola keuangan. Alkitab jelas mengatakan Hosea 4 ayat 6 bahwa dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya dibilang begitu. Karena engkau menolak pengenalan itu. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris, ayat itu berkata dalam New King James, di situ dikatakan begini, saudara. My people are destroyed of lack of knowledge. My people destroyed for lack of knowledge because you have rejected knowledge. Karena kamu telah menolak pengetahuan. Bahkan ada terjemahan yang lain dalam bahasa Indonesia berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Lalu dilanjutkan, kamu tidak mau belajar. Jadi kurang pengetahuan ini karena faktor malas untuk belajar firman Tuhan, keuangan dari sisi firman Tuhan. Jadi nomor satu, kenapa orang terjebak keuangan? Tidak pernah belajar. Dalam hutang, terjebak dalam hutang, karena orang tidak belajar dari firman Tuhan soal keuangan dan hutang. Nggak mau belajar dari situ. Ya, jadi itu sebabnya Bapak Ibu Saudara belajar keuangannya justru dari dunia, harusnya kan dari Tuhan. Mengikuti teknik-teknik dari dunia. Yang kedua, kenapa orang terjerat dalam hutang? Karena standar hidup dan gaya hidupnya yang salah. Mau punya gaya hidup seperti orang-orang mewah, gaya hidup yang melampaui hasil penghasilannya, lebih besar pengeluaran dan sebagainya. Hanya karena untuk gaya. Mau menikmati hidup sekarang juga. Hari ini juga dia mau nikmati, saudara. Besok pikir belakangan, saudara. Ya, ada orang kayak gitu, saudara. Dapat duit habis, dapat duit habis. Pernah dengar gitu? Pernah lihat? Dapat gaji habis. Nikmati dulu, saudara. Tidak bisa kendalikan diri. Salah satu yang penting, saudara, kalau Anda mau bisa bebas dari terjerat dari hutang, harus bisa pengendalian diri. Tidak gampang mau beli ini, beli itu. Ya, gengsi itu juga salah satu membuat orang terjebak dalam hutang. Mau kelihatan hebat, mau kelihatan dihargai, terobsesi, saudara. Kenapa? Karena suka ikut seminar yang bilang bahwa oh kamu bisa kaya tanpa modal, bisa investasi tanpa modal dengan cara utang dan sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ini bisa membuat saudara dan saya kalau tidak jaga-jaga terjebak dengan hutang. Apa bahayanya hutang? Emang hutang kenapa? Mungkin ada orang bertanya kepada saya, Pastor, apa bahayanya? Saya melihat ada beberapa bahaya. Tapi yang paling utama saya melihat salah satunya adalah hutang itu seperti obat bius. Kenapa saya bilang obat? It's like a drugs. Obat gitu ya, yang membuat orang ketagihan. Coba deh, kalau Anda sudah mulai bisa hutang, Anda akan ketagihan loh. Mau utang lagi, utang lagi, utang lagi. Nah, ketika Anda bisa hutang, katakanlah dengan nilai 100 juta gitu ya. Lalu kemudian Anda bisa lunasi 100 juta. Anda akan ketagihan. Anda akan pakai lagi. Dan sekarang karena Anda yakin 100 juta waktu itu Anda bisa kembalikan. Naik tuh ke 150. Naik lagi nanti ke 200. Dosisnya nambah terus. Sampai pada satu titik kita tidak bisa kendalikan hutang itu. Nah, saat itulah persoalan hutang membelit orang ini. Percaya diri yang semu karena beli sesuatu yang dia nggak mampu beli pakai hutang, mau beli HP, mau beli motor baru, mau beli rumah baru, mobil baru dan sebagainya. Hanya untuk menunjukkan bahwa hey, dia nih menjadi orang yang perlu dihargai karena dia punya ini, punya itu, tapi semuanya utang. Saudara, tahukah saudara bahayanya utang? Membuat Anda dalam tekanan keuangan. Dikejar-kejar nagih hutang, bunga dan sebagainya. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Anda harus mengorbankan yang namanya persepuluhan, persembahan. Anda tidak mengembalikan buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Ini lebih bahaya saya melihat. Bahkan bisa mempengaruhi integritas dan karakter seseorang. Bisa berbohong, bisa menipu, demi untuk bisa melunasi hutangnya. Karena itu bahaya sekali kalau kita nggak hati-hati, saudara. Kerohanian kita juga jadi bermasalah, kita tidak cari Tuhan, kita mulai mengandalkan yang lain, saudara nggak ada waktu untuk Tuhan. Itu yang tadi saya bilang, menjadi budak dari yang menghutangi. Ini yang terjadi. Rumah tangga menjadi hancur, berantakan, marah-marah, ribut, seringkali menjadi picu dalam persoalan-persoalan rumah tangga, saudara. Nah, ada orang bertanya, Pastor, boleh nggak sih kita berhutang sebagai orang Kristen? Nah, pertanyaan saya, perlu nggak berhutang? Itu yang perlu saya tanya, bukan soal boleh atau tidak. Anda perlu nggak berhutang? Gitu, saudara. Tujuannya apa? Kalau tujuannya konsumtif untuk habis, ngapain, saudara? Kalau itu Anda berhutang karena produktif sifatnya bisa menghasilkan, dan Anda bisa kelola dengan baik, silakan. Tapi kalau enggak, ngapain? Lalu pertanyaan saya berikutnya, kamu sanggup bayar enggak? Dengan keuangan yang sekarang.
Dengan Anda punya kondisi keuangan yang kayak begini, bisa nggak? Hitung dulu yang benar, saudara. Jadi kalau saya bukan berarti boleh atau tidak, tapi kita harus waspada. Tadi ayat Alkitab sudah bilang kan, harus bisa dihindari kalau kita nggak bisa kelola dengan baik, saudara. Ya, kadang-kadang saudara Anda bisa berhutang ketika Anda melihat bahwa Anda punya bisnis, Anda punya hitungan, Anda bisa kelola, silakan. Lalu Anda juga harus perhatikan kondisi keuangan sekarang kayak apa. Banyak orang salah besar dalam kondisi keuangan yang lagi menurun, kita berhutang. Wah, itu bahaya sekali. Bahaya sekali, saudara. Jadi banyak faktor yang mesti diperhitungkan, saudara. Ya, oleh karena itu, saudara, ada nggak hutang yang bisa dipertimbangkan? Ada orang bertanya, ada nggak? Menurut saya, bisa ada beberapa yang Anda perlu perhatikan kalau Anda mau bisa dipertimbangkan. Yang pasti adalah, apakah Anda bisa bayar kembali? Tanya baik-baik, bisa nggak? Dengan hutang yang besar yang Anda minta atau senilai tertentu dengan kondisi keuanganmu, baik dalam usaha maupun Anda punya aset, bisa bayar nggak? Bisa nggak kalau nanti ada masalah? Yang kedua, secara ekonomis bisa dipertanggungjawabkan nggak? Jangan sampai Anda pinjam bunganya tinggi, lalu kemudian Anda sendiri punya usaha secara ekonomis lagi sedang merosot, jangan coba-coba. Bagaimana dengan tingkat keuntungan saudara dibandingkan dengan tingkat bunganya? Harus ada pertimbangan. Bagaimana dengan arus kas saudara? Cukup enggak? Karena sekali arus kas berhenti karena mau bayar utang, habis nah saudara. Bisa kita tambah hutang lagi. Nah, ini yang jadi masalah. Saya melihat persoalan-persoalan ini seringkali diabaikan oleh banyak orang Kristen, pengusaha Kristen lagi. Nah, saudara, apakah jumlah aset saudara cukup untuk melunasi hutang kalau suatu hari bermasalah hutang itu? Nah, bagian terakhir. Bagaimana caranya kalau Anda berkata, Pastor, saya sudah kepalang utang nih. Gimana caranya supaya saya bisa bebas dari hutang? Oke, tentu saja beberapa nasihat saya praktis sebagai seorang yang menjadi hamba Tuhan, tapi sekaligus juga mantan bankir, ya. Dan juga saya punya latar belakang sekolah bisnis, sekolah ekonomi, keuangan, finance, ya. Jadi begini, yang pertama, kalau sudah punya utang, jangan utang lagi. Pokoknya jangan nambah aja utang yang dari sekarang. Jangan pernah nambah. Anda harus kelola yang ada, malah kalau perlu Anda ambil cara bagaimanapun untuk bisa menurunkan jumlah utang Anda. Kendalikan diri. Kendalikan pengeluaran. Ini penting banget. Jangan sampai ada pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu Anda keluarkan. Ini adalah masa-masa Anda harus menyelesaikan. Lakukan oplas. Tahu oplas? Operasi plastik. Kalau Anda punya kartu kredit kebanyakan, gunting, saudara. Gunting. Jangan pakai kartu kredit, usahakan cash basis. Lalu ubah gaya hidup saudara. Jangan gengsi-gengsi lagi, saudara. Lihat pengeluaranmu, berapa penghasilanmu, cukupkan dengan penghasilan yang ada. Sebagaimana Yohanes Pembaptis berkata kepada para prajurit, cukupkan dengan gajimu. Jangan memaksakan diri, apalagi menolong orang lain. Jangan memaksakan diri, ya. Cari nasihat Tuhan, khususnya kepada hamba-hamba Tuhan yang ngerti firman Tuhan, yang juga tahu mengerti soal keuangan dan persoalan-persoalan keuangan pada umumnya. Ikuti nasihatnya, dan saya percaya, saudara, kalau Anda ikuti nasihatnya, Anda disiplin, ikuti kebenaran firman Tuhan, saya percaya Anda bisa keluar dari hutang. Ya, bagian Anda adalah menjalani kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya berharap pelajaran ini menolong saudara banyak. God bless you. Kalau Anda tertolong, Anda kasih komen ya di dalam episode ini sehingga Anda bisa betul-betul ngalamin kelepasan. God bless you. Sampai jumpa dalam acara kita selanjutnya.